Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur. Para peserta finalis serta para ibu dan bapak guru pendamping. Lomba ini diselenggarakan atas konsorsium bersama beberapa organisasi, antara lain BAD 45, CICS, Masyarakat Peduli Sejarah, organisasi guru sejarah, dan Universitas BAD 45 serta Universitas Negeri Surabaya Fakultas Sosial Ilmu Sejarah. Lomba ini yang sekarang adalah yang ke-21 kali, yang dalam hal ini diselenggarakan setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Peserta lomba adalah anak-anak setingkat SMA, Madrasah Aliyah, SMK se-Jawa Timur, tapi kali ini diikuti juga dari Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Pak Kapolda Jawa Timur, ini saya hormati Bapak Pangdam Timur Wijaya ini, Bapak dari Veteran, Bapak dari BWNU dan Wakili. Kepada Allah meneguhkan iman kita, karena Allah perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Semangat yang bomban. Itu adalah anugerah, bukan musibah. Perbedaan itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Perbedaan adalah kemenangan, bukan kekalahan. Dan perbedaan itu adalah keniscayaan. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi harus mempersoalkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika telah mengikat kita dari manusia-manusia yang berbeda. Lomba ini diharapkan, ini kan tingkat SLTA ya, dari SMA, SMK atau Aliyah. Nah, harapannya ini adalah tertanam ideologi Pancasila yang pernah terjadi peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965, khususnya itu kan kita peringati tiap 1 Oktober. Nah, kita tidak hanya sekedar memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tapi mengadakan kegiatan yaitu lomba. Satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh the founding father kita, yaitu Bapak Proklamator Bung Karno, yang mengatakan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Maka kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali pada seluruh anak bangsa, terutama kepada generasi muda, ada peristiwa sejarah yang memang itu pahit, tapi sepahit apapun kenyataan sejarah harus kita ingat dan ingat terus, bukan mengungkap luka lama, bukan mengulang-ulang peristiwa itu, tetapi untuk dimaknai sebagai peristiwa yang jangan sampai terulang lagi, sehingga dari peristiwa itu kita akan mengambil nilai-nilai sejarah dengan membekali mereka semangat kebangsaan, bela negara, dan jiwa semangat nilai-nilai kejuangan 45.
Ada 3 cara untuk menghancurkan ideologi bangsa. Pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah supaya orang tidak bisa lagi mencari dan membuktikan kebenarannya. Ketiga, putuskan hubungan mereka dengan budaya leluhurnya. Maka generasi muda sekarang kalau sudah tidak mengenal sejarah bangsanya, banyak anak-anak muda yang tidak bisa mengucapkan Pancasila dengan benar, apalagi mengenal sejarahnya dengan benar. Juga bagaimana akan bisa menjadi kader bela negara kalau 2 hal tersebut tidak mereka miliki. Kita sangat miris kalau melihat kejadian anak-anak etika, moral, dan budaya juga rusak, dan itu salah satu kehancuran bangsa. Kemudian bagaimana nasionalisme kebangsaannya, cita tanah airnya juga berkurang, juga akan menghancurkan bangsa. Dan kedua hal tersebut karena salah satunya adalah tidak paham sejarah bangsanya. Nah, pada kesempatan ini kami bersyukur sekali bisa menjadi salah satu peserta grand final dari Lomba Pidato dan Monolog tingkat nasional yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan kepada semuanya bahwa tujuan kami berpartisipasi pada acara ini adalah untuk mengenang perjuangan para pendahulu dari bangsa Indonesia, supaya kami semua generasi muda bisa mewarisi perjuangannya untuk kemudian melanjutkan dan menerapkan jiwa juangnya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin kita ada tambahan. Bagi saya sendiri, menjadi pemenang bukan sekedar menjadi juara, tapi pemenang sungguhnya adalah bisa menjadi diri sendiri. Terima kasih. Kami dari SMA Negeri 21 Surabaya hari ini mengikuti Lomba Pidato dan Monolog dengan tema perjuangan para pahlawan revolusi. Kami kesini membawa konsep bahwasanya pahlawan Ahmad Yani dia hidup kembali, direfleksikan hidup kembali, dan memberikan motivasi kepada generasi muda untuk menolak segala bentuk tindakan komunisme dan sosialisme yang ada di negara kita, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak sangat besar akibat ideologi dari komunis itu. Nah, untuk konsep sendiri, pertunjukan ini seakan-akan Ayani ini bangkit dari liang kubur. Nah, liang kuburnya ini kan dulu kan namanya adalah sumur lubang buaya. Nah, lubang buaya ini kita buat sedemikian rupa, ditutupi dengan beberapa daun-daun pisang, kemudian muncul dan dia memberikan beberapa petua serta refleksi bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Terima kasih yang diberikan pada kami dari pihak DPD LPRI. Itu sangat bagus untuk menerus, Pak, karena membangkitkan untuk semangat mereka dari sejarah masa-masa lalu. Kan pelajaran-pelajaran ini tidak ada mulai sekarang ya, mulai luntur anak-anak ini. Jadi kita tingkatkan, kita bangkitkan ini supaya apa? Mereka juga bisa menghargai para pahlawan yang dulu gugur dari kita demi perjuangan untuk mereka-mereka ini. Mereka kan tinggal enak sekarang ini. Jadi nggak merasakan bagaimana susahnya kita dulu berjuang ya melawan itu, apalagi ini musuh bangsa kita sendiri. Nah itu, terutama PKI ini kan sama-sama rekan ini ya. Jadi kita nggak tahu kawan dan kawan itu. Ini yang perlu kita waspadai sekarang. Jadi sekarang mari kita sama-sama bangkitkan anak-anak ini, harus kita tanamkan mereka ini sejak dini, sehingga ke depan jangan sampai terulang kembali sejarah yang akan terjadi yang kelam itu. Ini sangat bagus. Mari kita beri semangat terus anak-anak ini. Jadi harapan kami tiap tahun mungkin terus ada diajar, terus bangkit terus ini. Anak-anak ini. Saya kira acara ini perlu harus didukung oleh semua pihak, karena ini sangat mendidik, terutama kepada generasi kita, anak-anak bangsa kita. Harus kita tahu semuanya. Saya tadi sempat merinding saya kalau melihat acara ini, karena anak-anak itu begitu menjiwai. Sementara kita sendiri mungkin yang tua-tua gini kita belum pernah seperti itu kita. Jadi kalau kita melihat dari finalis-finalis ini tadi, rasanya kok bisa mengingatkan kembali kita. Penampilannya bagus. Penampilan mengingat lagi sejarah terutama bagaimana dulu ideologi bangsa itu diturunkan. Saya kira kami sependapat juga, kami mendukung acara ini terus ditingkatkan. Kalau pribadi jangan sampai putus mengingatkan kepada anak-anak bangsa kita. Saya kira itu. Kami merasa bahagia sekali, luar biasa atas pencapaian kami kali ini.
Baru pertama kali kita bisa pecah rekor juara 1 di nasional. Yang pertama, terima kasih kepada para juri serta teman-teman semuanya yang telah membantu dan mensupport kita. Dan yang paling utama adalah terima kasih kepada pelatih kita, Papi, pembina, yang telah mengajarkan kita dan juga membimbing kita selama ini. Dan terima kasih juga untuk Universitas Negeri Surabaya dan Universitas 45 Surabaya. Dan saya sebagai pembina sangat bersyukur memiliki siswa-siswa yang memiliki semangat, dan kami sekadar berkolaborasi dan ternyata bisa mencapai prestasi yang optimal. Terima kasih. SMA Negeri 1 Gedangan, gali potensi, wujudkan prestasi, jaya! Jaya! Saya sangat bangga sekali dan merasa senang sekali karena saya sudah mendapatkan juara 1 di ajang perlombaan ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru saya yang telah membimbing saya serta teman-teman saya yang membantu saya dalam perlombaan ini. Serta saya ucapkan terima kasih juga untuk UNESA dan Universitas 45. Terima kasih juga untuk seluruh panitia dari UNESA maupun dari Universitas 45 Surabaya. Semoga ke depan lomba-lomba seperti ini terus akan ada untuk melatih nasionalisme dan jiwa kepatriotisme anak-anak muda zaman sekarang. Dengan adanya lomba pidato trio serta monolog, menciptakan generasi muda cinta budaya, cinta sejarah. Berita dari Jawa Timur. Berita dari Jawa Timur.